Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Arsa Primagasi, NIM G14160089. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan skripsi saya yang berjudul Penerapan Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT pada pemodelan regresi logistik biner terhadap prestasi mahasiswa, atas bimbingan Ibu Akbar Rizky SSI MSI beserta Dr. Anda Itasia Dina Sulfianti MSI. Adapun beberapa hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir metode penelitian. Penelitian ini adalah sebagai berikut. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri atau PT yang mempunyai reputasi yang sangat baik. Hal ini terbukti dari pemeringkatan yang dilakukan oleh Dikti, di mana IPB selalu mendapatkan peringkat 3 besar dalam 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 dan 2019 IPB menempati peringkat ketiga, sedangkan yang terakhir pada tahun 2020 IPB mendapatkan peringkat pertama. Peringkatan PT didasarkan pada capaian indikator kinerja utama atau IKU. Salah satu indikator dalam IKU adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, yang salah satunya berupa prestasi. Adapun dalam prestasi tersebut terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria kompetisi, kriteria prestasi kompetisi, dan yang terakhir validasi prestasi kompetisi. Menurut Hakim tahun 2000, pencapaian prestasi seorang mahasiswa ditentukan oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor dari dalam atau internal dan juga faktor dari luar eksternal. Menurut Haryono et al., faktor internal adalah faktor yang terdiri di dalam diri individu, seperti kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan atau intelijensia, daya ingat, kemauan, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Pentingnya suatu perguruan tinggi agar dapat memenuhi indikator kinerja utama atau IKU, dalam hal ini yaitu merupakan capaian prestasi mahasiswa, maka diperlukan adanya identifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi seorang mahasiswa. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor tersebut yaitu dengan menggunakan regresi logistik biner. Regresi logistik biner menurut Ranmer and Elliott pada tahun 2011 merupakan regresi non-linear yang perubahan responnya berbentuk kategori. Sedangkan menurut Sepang et al. Pada tahun 2012, regresi logistik biner memiliki dua variabel perubahan respon, di mana variabel responnya merupakan data kualitatif dikotomi. Di mana dalam penelitian ini, perubahan respon yang digunakan adalah mahasiswa yang memiliki prestasi dan mahasiswa yang tidak memiliki prestasi. Dari data yang diperoleh, terdapat data yang tidak seimbang, di mana jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki prestasi. Sehingga diperlukan adanya proses penyimbangan data. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan data yaitu dengan menggunakan Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi sebuah model. Lalu tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa baik secara internal maupun eksternal pada program sarjana Institut Pertanian Bogor menggunakan analisis regresi logistik biner. Lalu berikutnya masuk ke bab tinjauan pustaka. Logistik biner adalah salah satu jenis analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon dengan beberapa variabel penjelas yang memiliki skala pengukuran kategorik ataupun kontinu dengan variabel respon berupa data kualitatif dikotomi menurut Sepang et al. 2012.
Dan berikut ini merupakan model regresi logistik biner beserta keterangannya. Melakukan regresi logistik biner, terdapat beberapa uji parameter yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu uji simultan. Uji simultan dilakukan untuk memeriksa peranan variabel prediktor terhadap variabel respon secara serentak atau secara keseluruhan. Di mana hipotesis dalam melakukan uji simultan yaitu sebagai berikut. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sampai dengan beta ke I sama dengan 0. Di mana tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel respon. Lalu berikutnya H1. Setidaknya ada satu parameter beta I yang tidak sama dengan 0. Lalu berikut statistik uji simultan beserta keterangannya. Lalu kriteria penolakan uji simultan yaitu nilai hitung uji simultan lebih besar Q kuadrat derajat bebas alfa atau juga p-value-nya lebih kecil dari alfa. Lalu berikutnya terdapat uji parsial, di mana dalam uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh setiap beta I secara individual dalam model yang diperoleh. Adapun hipotesis dalam uji parsial yaitu H0 beta I sama dengan 0. Lalu H1 beta I tidak sama dengan 0. Dan berikut adalah statistik uji beserta keterangannya. Lalu kriteria penolakan H0-nya adalah uji parsial lebih besar daripada Z alfa per 2 atau p-value lebih kecil dari alfa. Lalu berikutnya masuk ke dalam metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT, di mana metode ini merupakan salah satu metode untuk menangani masalah data yang tidak seimbang, di mana pada saat suatu data memiliki satu kategori dengan banyak amatan dan sedikit amatan pada kategori yang lain. SMOT membangkitkan data atau membuat data buatan berdasarkan tetangga terdekat atau nearest neighbor. Pembangkitan data buatan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan data numerik atau data kategorik. Data kategorik lebih sederhana karena yaitu dengan menggunakan nilai yang lebih sering muncul atau modus. Berikut ini merupakan cara membangkitkan data kategorik menggunakan rumus value difference metric atau FDM, dan berikut juga serta keterangannya. Lalu berikutnya masuk ke bab terakhir yaitu metode penelitian. Berikutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, di mana didapatkan atau diperoleh dari DIT-AP dan DIT-MAWA IPB. Adapun amatan yang digunakan yaitu mahasiswa program sarjana IPB tahun ajaran 2016-2017 hingga 2019-2020. Berikut ini merupakan POBA yang saya gunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya masuk ke dalam tahap terakhir yaitu metode penelitian, di mana dalam metode penelitian terdapat beberapa tahap yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu praproses data, di mana dalam tahap ini dilakukan cleaning data serta penggabungan data dari DIT-AP dan juga DIT-MAWA. Lalu selanjutnya melakukan eksplorasi data, di mana dalam tahap ini dilakukan analisis deskriptif serta dapat mengidentifikasi karakteristik data. Salah satunya yaitu apakah data seimbang atau tidak. Selanjutnya data tersebut akan dilakukan dengan dua cara penanganan. Yang pertama dengan membiarkan data tersebut tetap tidak seimbang, dan yang satu lagi dengan penanganan SMOT agar data seimbang. Lalu tahap berikutnya, dari dua penanganan tersebut akan dibentuk dua model regresi logistik biner, di mana keduanya akan dilakukan uji parameter dengan uji statistik uji G dan juga uji Wald. Lalu yang terakhir, kita dapat menentukan POBA apa saja yang berpengaruh, lalu dapat diinterpretasikan berdasarkan rasio odds.
Lalu berikut daftar pustaka atau acuan yang saya pakai dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.